तुसी ताकतवर महसूस कर रहे हो. Berlokasi di Mumbai, India, kisah diawali dengan memperlihatkan 6 orang pemuda yang membawa tas besar, di mana mereka adalah para penjahat atau tukang teror alias teroris, yang mana di dalam isi tas tersebut berisi senjata dan bahan peledak untuk digunakan dalam misi penyebaran teror tepat di pusat kota. ताज होटल मालूम है? चलें. Adegan beralih ke seorang pelayan hotel bernama Arjun, ini orangnya, di mana kita bisa melihat bahwa Arjun sedang berpamitan pada istri dan anaknya demi mencari sesuap nasi untuk mereka berdua. Bye. Bye bolo. Sesampainya di hotel, Arjun pun mendapat tugas di bagian restoran, yang mana Arjun cukup senang dengan tugas tersebut karena bisa membungkus beberapa makanan sisa tamu seperti kejo, daging, ikan, angin kacang, urap gedang, dan lain-lain. Where am I tonight? Shamiana restaurant. Adegan pun beralih ke tamu hotel yang merupakan pasangan suami istri, ada si Bule dan Jahra istrinya, terus si bayi mereka yang diasuh oleh sang pengasuh yang merupakan bule juga. Mereka pun membuking sebuah kamar paling mahal dan paling mewah di mana kamar mandinya memiliki sebuah shower yang bisa mengeluarkan air hangat sehingga saat mandi mereka tidak perlu takut kedinginan. Kembali ke para penjahat di mana mereka akhirnya sampai di stasiun kereta dan terlihat sedang mempersiapkan senjata api untuk langsung menjalankan misi teror sesuai perintah dari orang yang ada di telepon. Korban jiwa pun berjatuhan yang kebanyakan adalah warga sipil yang sedang menunggu kedatangan kereta, di mana saat kejadian itu masuk berita di televisi, mereka malah semakin merangsak masuk ke pusat kota dan berhasil melumpuhkan beberapa inspektur yang sedang berpatroli. Kembali ke hotel di mana semua pelayan, kepala koki termasuk Arjun diperingatkan bahwa hotel mereka akan kedatangan seorang tamu penting yang merupakan langganan di hotel tersebut, namanya Vasili, ini bebenguknya. Sementara Arjun dan para koki sedang bersiap untuk menghadapi para tamu bule lokal dan interlokal, scene pun berpindah ke pasangan bule traveler yang sedang makan di warteg, yang mana tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan para penjahat yang langsung membantai seluruh makhluk yang ada di sana, terkecuali si pasangan bule traveler karena mereka mendapat bayaran yang lebih tinggi dari Pak Produser agar bisa bertahan dan selamat dari para penjahat tersebut. Dan Anda tahu kemana mereka menyelamatkan diri? Ya, ke hotel tempat Arjun bekerja dan para tamu menginap. Let them in. It's okay. Let them all in. Great. Thank you. Namun yang mereka tidak tahu adalah 4 orang dari penjahat tersebut diam-diam nimbrung dalam kerumunan dan berhasil masuk ke dalam hotel tanpa ada yang menyadari hal itu sama sekali. Saat semua orang tengah sibuk-sibuknya, keempat penjahat itu pun langsung mengeluarkan senjata api dari tasnya, kemudian membantai satu persatu manusia yang ada di sana tanpa ada perlawanan sama sekali. Arjun yang merupakan seorang pelayan disiplin dan berjiwa luhur dengan cepat menyuruh temannya untuk mematikan lampu ruang restoran dan meminta semua tamu untuk merunduk di bawah meja. Under the tables, down, please. Down, please. Alhasil, para penjahat itu pun tidak menyadari akan keberadaan mereka semua. Si Bule pun mencoba menghubungi pengasuh bayinya yang sedang berada di kamar, tapi karena dia sedang mandi junub, si Bule pun tidak bisa memberitahu bahwa sedang ada kejadian darurat. Sementara itu, para penjahat pun mulai menyebar untuk mencari korban lain, di mana mereka dengan begitu sadis membantai setiap penghuni kamar tanpa memperdulikan moral dan latar belakang para tamu tersebut. Beralih ke si pengasuh yang sudah selesai mandi, di mana saat menerima telepon dari si Bule alias majikannya, masuklah seorang nenek-nenek yang sekonyong-konyong masuk ke kamar dan mengunci dirinya di toilet. Tak lama saat mendengar suara tembakan, si pengasuh pun langsung bersembunyi di dalam lemari, di mana si nenek tadi harus tewas karena ditembak dari balik pintu, untuk kemudian para penjahat itu pun keluar kamar yang membuat si pengasuh dan si bayi berhasil selamat.
Tak ingin hanya diam saja, si bule pun meminta izin kepada Zahra istrinya untuk menjemput si bayi dan pengasuhnya, di mana saat perjalanan menuju ke sana terjadi berbagai adegan brutal dan mengerikan tatkala beberapa orang harus tewas akibat tindakan bodoh mereka sendiri. Si bule pun menggunakan lift yang ada rak makanannya, di mana saat dia akan naik ke lantai 4, ternyata dua penjahat tadi menekan tombol lift lantai 2, sehingga si bule harus bersembunyi tepat di belakang rak makanan. Saat ketahuan, si bule pun dengan cepat menutup pintu lift yang membuat kedua penjahat itu kehilangan si bule tersebut. Sampai di kamar, si bule pun meminta si pengasuh untuk tetap tenang dan memutuskan untuk berdiam diri sampai ada kabar selanjutnya. Di luar, para inspektur pun dibuat kebingungan karena jelas belum siap dengan situasi seperti ini, apalagi ketika mengetahui bahwa para pasukan khusus cepat tanggap masih berada di New Delhi, terkecuali ada Siva dan kawan-kawan sepedanya ya mungkin bisa menolong mereka pada situasi bahaya seperti ini. Beralih ke si bapak kepala sep, di mana beliau berinisiatif untuk menyelamatkan para tamu yang padahal ada pintu keluar di belakang dapur yang menuju langsung keluar hotel, tapi karena masih memiliki hati nurani dan jiwa kesatria yang cukup luhur, bapak kepala sep pun memilih untuk bertahan dan memastikan para tamu di restoran bisa selamat dari situasi genting ini. Guest is God, sir. Setelah menghubungi Arjun untuk membawa para tamu ke ruang paling aman di hotel, Arjun pun meminta para tamu untuk mengikutinya agar bisa mengamankan diri dari para penjahat tersebut. We'll go via the service desk. We'll leave in a couple of minutes, okay? Wait here. I'll signal if it's safe, okay? Come. Sementara itu, Pak Inspektur dan anggotanya pun nekat masuk ke dalam hotel yang entah mereka bisa atau tidak, tapi karena mereka sering diledek dengan kalimat, polisi India suka telat datang ke TKP, kali ini mereka mencoba untuk membuktikan bahwa hal itu tidak benar. Tapi apa yang terjadi, memang mereka tidak telat, tapi kurang terkoordinasi. Karena baru saja beberapa meter masuk ke dalam hotel, sebagian besar dari para polisi tersebut tewas akibat bom yang dilemparkan oleh para penjahat tersebut. Kembali ke ruang aman, mereka pun kedatangan orang baru yang sedang terluka yang tidak lain adalah si wanita traveler, di mana dia mengalami luka tembak pada bagian bahu dan harus secepatnya mendapat pertolongan dari medis. Maka dari itu, Arjun pun menawarkan diri untuk mengantar si wanita melalui tangga darurat meskipun dia sadar betul bahwa hal itu akan sangat amat beresiko tinggi. Sir, please let me take her. We can't just let her die here. I'm going to get you out of here, okay? Okay, come on. Slowly, come on. Dengan kekuatan cinta dan cicilan kredipo yang belum lunas, Arjun pun memboyong si wanita menuruni anak tangga, di mana saat ada dua polisi yang menghampirinya, si wanita pun ketakutan dan langsung lari kabur yang justru membuatnya ketahuan oleh para penjahat tersebut. Si bule sendiri mendapat pesan dari Zahra istrinya bahwa dia sedang berada di ruangan aman di hotel tersebut. Untuk kemudian si bule pun memutuskan untuk keluar kamar dan pergi menuju ruang aman tersebut. Tapi di tengah jalan dia ketahuan oleh salah satu penjahat yang membuatnya harus menyembunyikan si pengasuh dan bayinya di dalam sebuah lemari, sehingga dia harus rela tertangkap oleh si penjahat itu. Si penjahat pun mendapat telepon dari orang yang menjadi dalang di balik teror ini, yang mana orang di telepon tersebut menyuruh si penjahat untuk mengumpulkan orang-orang yang sekiranya tajir atau kaya dan rapi, termasuk para turis atau bule, karena salah satu dari mereka ada orang penting yang bisa dijadikan sandera yang bagus.
Sementara itu, Arjun dan kedua inspektur pun pergi ke ruang CCTV untuk melihat keadaan dan menemukan satu penjahat tengah berusaha masuk ke dalam ruang paling aman di hotel tersebut. Yang seperti kita tahu, di ruang aman tersebut banyak sekali para tamu yang sedang bersembunyi, dan itu bisa sangat-sangat bahaya. Mengaku sebagai tim penyelamat, si penjahat pun mencoba mengelabui kepala Sep dan semua orang, di mana saat Arjun berhasil menghubungi si kepala, si penjahat pun akhirnya menembak pintunya secara membabi buta, tapi beruntung pintunya terbuat dari bahan kayu jati yang diimpor langsung dari Tasikmalaya. Di sisi lain, kedua inspektur pun menyuruh Arjun untuk menunggu di ruang CCTV, sementara mereka akan mencoba menyelamatkan orang-orang yang ada di ruang keamanan hotel tersebut. Sampainya di sana, kedua inspektur tampan itu pun tidak langsung menembak si penjahat, melainkan mengobrol dulu dan meyakinkan diri apakah mereka akan tepat sasaran atau tidak, yang justru hanya membuang waktu karena saat ada dua penjahat lain yang datang, mereka hanya bisa menembak bagian kaki dari salah satu penjahat tersebut. Setelah baku tembak selesai, si penjahat yang kakinya terluka pun disuruh menunggu di kamar dan ditugaskan untuk menjaga si bule yang sedang terikat. Kembali ke ruang aman di mana Zahra dengan kekehnya ingin keluar untuk menyelamatkan bayinya, di mana Vasily juga ikut menemani Zahra karena khawatir dan masih punya hati nurani. We're going. Open the door. Very well, sir. Go, let's go. I'm getting my baby. Namun apa hasilnya? Mereka malah tertangkap oleh para penjahat dan justru harus bergabung bersama si bule dan dua sandera lain. Di sisi lain kita akan melihat berita tentang penangkapan 2 dari 6 penjahat tersebut, yang mana salah satunya sudah tewas dan yang satu lagi sedang diinterogasi untuk menggali informasi tentang siapa dalang dibalik ini semua. Namun si penjahat tersebut tetap tutup mulut dan tak ingin memberikan informasi apa-apa tentang misi tersebut. Sedikit penjelasan bahwa motivasi para penjahat melakukan tindakan ini ternyata dilandasi oleh sebuah cuci otak. Ya pasti sudah paham lah, ada unsur golongan atau agama tertentu. Saya tidak ingin membahasnya, tapi yang pasti ke-6 penjahat ini adalah korban dari kejahatan orang-orang yang memiliki tujuan tertentu untuk menebar teror dan ancaman di seluruh dunia. Kembali ke para sandera, di mana orang di telepon tersebut menyuruh para penjahat itu untuk memeriksa si Vasily, yang mana saat dibuka bajunya ternyata banyak sekali bekas luka akibat perang di suatu negara yang saya tidak bisa sebutkan namanya, yang pasti sering terjadi perang saja. Nah, si Vasily ini ternyata adalah seorang mantan pasukan tentara khusus yang pernah membantai orang-orang di negara tersebut, yang mana orang di telepon itu mengaku telah kehilangan semua anggota keluarga dan saudara-saudaranya, sehingga aksi ini bisa dikategorikan sebagai aksi balas dendam atas perang yang terjadi di negara tersebut. Orang di telepon itu pun menyuruh para penjahat tersebut untuk melakukan tahap akhir dalam misi ini, yaitu membakar hotel tersebut agar bisa menjadi sebuah simbol ancaman bagi negara-negara di seluruh dunia. Untuk para sandera, mereka sudah tidak penting lagi, sehingga orang di telepon itu menyuruh mereka untuk memburu para sandera tersebut. Memburu. Sementara ketiga penjahat akan melakukan tahap akhir, yaitu membakar hotel, si penjahat yang terluka kakinya pun ditugaskan untuk menghabisi semua sandera dan jangan sampai ada yang tersisa satupun dari mereka. Di sisi lain, Arjun pun melihat beberapa tamu yang akan keluar melalui jalur yang salah yang dia lihat melalui CCTV, di mana dia memutuskan untuk keluar dari ruang CCTV demi menyelamatkan orang-orang tersebut. Stop, please, please, please. Stop. Follow me, please. Stop, follow me, stop. Please follow me. Si penjahat yang terluka sendiri perlahan bangun dari tempat duduknya, kemudian mengambil satu pucuk pistol untuk menghabisi satu persatu sandera, di mana Vasily sempat melakukan perlawanan, namun apa daya, hanya si Zahra lah satu-satunya orang yang berhasil selamat. Alasannya, karena saat si penjahat akan menembak, Zahra mengucapkan beberapa kalimat yang dikenali oleh si penjahat tersebut, karena faktanya Zahra adalah satu golongan dengan para penjahat tersebut. Sudah paham lah pasti, nggak usah dijelaskan secara detail ya.
Kembali ke Arjun yang berhasil menyelamatkan orang-orang tersebut kemudian membawa mereka ke ruang aman, dan ketika salah satu pria mendengar suara tangisan bayi di dalam lemari, akhirnya si pengasuh dan bayinya Zahra berhasil selamat bersama rombongan tersebut. Dan ketika rombongan itu berhasil sampai di ruang aman, timbul masalah baru ketika satu orang tamu menelepon pihak berwajib dan mengatakan lokasi di mana mereka bersembunyi. Dan tololnya, lokasi mereka bersembunyi dibacakan oleh sang presenter berita di televisi, sehingga saat para penjahat itu melihatnya, mereka pun langsung menuju ke ruang aman di hotel tersebut. जी भाईजान हाँ जी समझ गया उन्हें जान लग गया Menyadari bahwa lokasi mereka sudah diketahui, Arjun bersama si kepala sep pun membawa mereka menuruni anak tangga untuk segera menuju pintu keluar hotel. Namun apa yang terjadi, para penjahat itu pun berhasil mengejar mereka dan menembaki sebagian besar dari rombongan tamu tersebut. Dan ketika peristiwa ini sudah berada di ujung tanduk dan para korban jiwa sudah banyak sekali yang berjatuhan, barulah para pasukan khusus akhirnya datang ke lokasi dan langsung menyerang balik para penjahat tersebut. Telat atau mamang, ketika si Arjun, si kepala sep, si pengasuh, si bayi, dan beberapa tamu yang tersisa berhasil keluar dengan selamat, Zahra sendiri harus terjebak di dalam kamar yang penuh dengan asap akibat api yang dibuat oleh para penjahat tersebut. Tapi beruntung, dia berhasil memecahkan kaca dan diselamatkan oleh para tim Rescue in the Sky tersebut. Si penjahat yang kakinya terluka pun harus tewas diberondong puluhan peluru dari pasukan tanggap darurat, di mana nasib ketiga temannya pun tak jauh beda dengannya, yang mana mereka pun akhirnya tewas oleh sebuah peledak yang menghancurkan tubuh para penjahat itu. Setelah semua berakhir, Zahra pun bisa bersama lagi dengan bayinya, dan Arjun sendiri kembali kepada keluarganya tanpa kekurangan satu bagian dari anggota tubuhnya. Tiga minggu kemudian, hotel ini pun dibuka kembali dengan nuansa baru yang lebih rindang, di mana sebagian besar orang atau staf yang selamat turut mengenang kepergian sahabat dan saudara mereka yang telah tiada.